Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghafar, muqaddiril aqdar, muallimil asrar, mukawwiril umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala imamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa huwa habibul mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat merasakan kelezatan ibadah, terutama di bulan puasa ini. Dan alhamdulillah kita telah dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, yang dimana pada bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh ampunan. Dan di bulan ini pun berlipat gandanya pahala. Mudah-mudahan kita atas izin Allah diberikan kenikmatan dan keberkahan pada bulan ini, serta diberikan keistiqomahan dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya untuk menginjakkan kaki di tanah yang mulia dan berkah ini, sehingga kita dapat berbagi pengalaman, dapat berbagi cerita, supaya menambah wawasan kita untuk menambah kecintaan kita terhadap ulama dan kecintaan kita terhadap ilmu. Alhamdulillah, telah kita lihat beberapa teman-teman kita yang telah berziarah dan sedikit menyampaikan biografi para ulama dan para ahlul bait di Mesir ini. Sebenarnya masih sangat banyak sekali ulama dan ahlul bait di Mesir, terutama di kota Kairo ini. Dari mulai ulama hadis, ulama fikih, maupun ulama tafsir, dan masih banyak lagi. Nah, tepat di depan kita ini ada sebuah ulama, ada sebuah makam seorang ulama yang sangat terkenal. Mungkin kita semua telah mengenal beliau, telah mengetahui beliau. Beliau adalah sosok ulama hadis. Beliau yang lebih biasa kita kenal dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama asli beliau dan nasab beliau adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani Al-Kinani Al-Misri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Al-Asqalani adalah penisbatan beliau kepada suatu kota yang bernama Al-Asqalan. Yang bernama Asqalan adalah sebuah kota yang berada di negeri Palestina, yaitu adalah sebuah tempat tinggal nenek moyangnya. Nah, dari kota Palestina, nenek moyangnya ini berpindah ke kota Kairo, Mesir. Dan di Mesir ini lahirlah anak-anak dan cucu-cucu beliau, hingga lahirlah sang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Selanjutnya Al-Kinani, yaitu dinisbatkan kepada Bani Kinanah. Al-Misri, yaitu adalah tempat lahir beliau di negara Mesir, dan selain beliau lahir di Mesir, beliau juga hidup dan wafat pun di Mesir. Selanjutnya Al-Asy'ari, yaitu adalah akidah beliau yang berakidah Al-Asy'ariyah, yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Asy-Syafi'i, yaitu beliau bermadzhab Asy-Syafi'i, sekaligus beliau adalah seorang mujtahid, seorang imam di madhab Asy-Syafi'iyah. Sahabatku tercinta, hafizakumullah, seorang imam yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mendapatkan sebuah panggilan dari ayahnya sejak kecil, yaitu beliau mendapatkan kunyah Abul Fadl. Beliau lahir di Kairo, Mesir, pada tahun 773 Hijriah bulan Sya'ban, dan beliau pun wafat pada tahun 852 Hijriah pada akhir bulan Zulhijjah. Wafatnya pun di Mesir juga, tepatnya berada di depan kita ini. Nah,
Beliau sejak kecil sudah yatim piatu. Ayahnya wafat pada ketika beliau usia 4 tahun dan ibunya wafat pada ketika beliau usia 1 atau 2 tahun, masih sangat kecil sekali. Setelah ayah dan ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakak perempuannya, oleh saudara-saudaranya, dan oleh pamannya yang bernama Al-Khorobi. Beliau dididik oleh saudara-saudaranya ini. Dari kecil sudah diajarkan untuk cinta terhadap ilmu, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mereka lakukan semua dan dididik di suatu rumah pamannya ini. Ada sebuah cerita, tetangganya pamannya Imam Ibnu Hajar setiap malam melewati rumahnya pamannya Ibnu Hajar ini. Nah, setiap malam tetangganya ini selalu mendengarkan qiraatul Quran dari pamannya ini yang bernama Al-Khorobi. Kemudian terdapat suatu malam beliau tiba-tiba mendengarkan suara bacaan anak kecil. Nah, langsung keesokan harinya karena beliau penasaran siapa yang membaca itu, lalu tetangganya ini bertanya langsung kepada sang paman Al-Khorobi. Lalu beliau berkata kepada sang pamannya Al-Hafiz ini, Masya Allah, setiap malam aku selalu mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Tapi ketika semalam aku melewati rumahmu, aku mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dari seorang anak kecil. Siapakah itu? Nah, lalu pamannya Ibnu Hajar menjawab, beliau adalah keponakanku, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kami tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kami juga qiyamul lail, kami juga menjalankan sholat malam di waktu malam, dan alhamdulillah atas izin Allah kami semua mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. Masya Allah, itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Jika kita ingin nanti sudah dewasa, terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan amalan-amalan sunnah, nah kita harus terbiasa untuk melakukannya sejak kecil. Kita bimbing dan kita didik, kita ajak pula adik-adik kita ataupun anak-anak kita nanti selalu terbiasa untuk beribadah, terutama ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, agar supaya nanti dewasa atau sudah balik terbiasa untuk melakukan kewajiban-kewajiban tanpa adanya paksaan dan berat hati. Selain dididik oleh paman dan para saudaranya, Ibnu Hajar pun dimasukkan ke sekolah kutab, yaitu sekolah khusus Al-Quran. Di sana belajar qiraat, menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah Ibnu Hajar diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menghafalkan Al-Quran pada usia 9 tahun. Dan pada suatu riwayat mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mampu menghafalkan surah Maryam dalam waktu 1 hari. Masya Allah. Selain menghafalkan Al-Quran pada usia segitu, sang Ibnu Hajar pun mampu menghafalkan banyak hadis dan banyak kitab-kitab karya ulama. Sahabat keturunan nada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain belajar di Mesir, sang Hafiz Ibnu Hajar pun rihlah atau merantau ke berbagai negara. Nah, selain mencari ilmu dan mencari guru yang banyak, beliau pun ingin mencari keberkahan dari suatu tempat itu. Nah, ini juga anjuran bagi kita sebagai penuntut ilmu. Jika kita ingin mencari ilmu dan guru, itu jangan hanya mencari atau jangan hanya belajar di kampung halaman kita saja. Karena para ulama-ulama terdahulu itu kunci sukses dari ilmu, kunci keberkahan dari ilmu adalah merantau, adalah rihlah ke berbagai negara. Karena selain kita mendapatkan ilmu, mendapatkan guru yang luas, kita pun mendapatkan keberkahan dari suatu tempat tersebut. Karena seluruh tempat di berbagai dunia itu diinjakkan kaki oleh para ulama, oleh para nabi. Nah, kita juga ikut andil dalam tabarukan kepada negara-negara itu. Sang Ibnu Hajar pula pernah rihlah ke kota Haramain,
yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Di sana beliau belajar kepada gurunya yang bernama Al-Muhaddits Syekh Afifuddin Al-Makki. Di sana beliau belajar kitab Sahihul Bukhari. Jadi sebelum Ibnu Hajar menulis karyanya yang terkenal, kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, beliau terlebih dahulu belajar kitab Sahih Bukhari tersebut kepada sang gurunya di Mekah ini. Selain belajar, sang Hafiz Ibnu Hajar juga selalu berhaji dan umroh, dan juga tak lupa selalu untuk berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah Allah telah memberikan kecintaan kepada sang Hafiz Ibnu Hajar terhadap ilmu, terutama dalam ilmu hadis. Sampai-sampai beliau mencapai derajat Al-Hafiz di dalam bidang hadis, yaitu seseorang yang telah berusaha yang bisa menghafal sampai 100.000 hadis beserta sanad, matan, asbabul wurud dan jarh wa ta'dilnya. Bahkan muridnya yang bernama Asy-Syaikh Al-Burhan Al-Laqani, beliau berkata bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar ini telah sampai derajat Amirul Mukminin pada bidang hadis, yaitu seorang yang mampu menghafal dan paham terhadap ilmu hadis. Tapi tak hanya itu, tapi juga bisa mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW kepada beliau, seperti apa yang diamalkan oleh para Amirul Mukminin pada zamannya para sahabat. Beliau juga memiliki banyak guru dan banyak karya-karya yang tersebar di berbagai dunia. Dicatat pada kitab Al-Mu'jamul Mufahris, tercatat guru beliau mencapai 730 guru. Beliau juga mempunyai karya yang sangat banyak, sampai mencapai 1439 kitab. Beliau juga memiliki sangat banyak murid. Murid-murid beliau sangat menjadi para alim ulama semua. Nah, di antara dari kitab-kitab beliau yang terkenal yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab Lisanul Mizan, kitab At-Tahdhib wa Tahdhib, kitab yang sampai saat ini terkenal di seluruh dunia yaitu Syarah Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Ada suatu cerita, waktu ketika beliau menulis kitab Fathul Bari ini, beliau menulis selama 20 tahun. Ketika di penghujung tulisan beliau, di penghujung karya beliau, yaitu beliau ingin mengadakan khataman kitab Fathul Bari. Beliau mengundang para ulama-ulama besar dari seluruh dunia, dan beliau mengundang para pejabat-pejabat tinggi Mesir. Nah, dan beliau juga tak sungkan-sungkan untuk menyumbangkan sebesar 1 miliar untuk menyukseskan acara khataman tersebut. Nah, ini adalah sesosok Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sangat berpengaruh bagi dunia dan juga bagi agama Islam. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita luangkan untuk agama ini? Kalau misalkan belum, mari mulai sekarang. Mulai dari sekarang, kita luangkan, kita sumbangkan untuk menolong dan memperjuangkan agama Islam ini. Kalau misalkan belum bisa juga, lebih baik diam. Setidaknya agar tidak menjadi ilat bagi agama ini. Teman-temanku ternada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain banyak mempelajari ilmu, sang Ibnu Hajar pun memiliki akhlak dan karakteristik yang mulia. Banyak dari ulama yang memuji beliau. Salah satunya digambarkan oleh seorang ulama murid beliau. Beliau berkata, akhlaknya meliputi apa yang ada pada dirinya. Beliau seorang yang alim dan tawadu, yang taat beribadah kepada Allah, yang berpuasa pada siang harinya, dan selalu qiyamul lail pada malam hari. Beliau juga selalu mengikuti sunnah Nabi SAW di setiap keadaan. Dan beliau pun selalu berbuat baik kepada fakir miskin dan kepada orang-orang di sekitarnya. Ada suatu riwayat yang menceritakan bahwa setiap selesai waktu syuruk, beliau keluar untuk membantu
orang-orang di sekitar beliau, terutama kepada fakir miskin. Setiap hari beliau melakukan seperti itu. Ia sumbangkan harta, sumbangkan tenaga, dan sumbangkan ilmunya untuk orang-orang di sekitarnya. Ada suatu ketika sahabat teman lamanya ini datang kepada sang Ibnu Hajar, lalu bertanya kepada beliau, "Wahai Hafiz Ibnu Hajar, apakah engkau tidak takut kehabisan hartamu jika engkau selalu berikan kepada orang-orang lain?" Lalu sang Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Apa pertanyaan yang engkau lontarkan itu? Apakah engkau tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum?" Ini adalah cara bersyukurku. Allah telah menitipkan kepadaku harta dan aku salurkan lagi kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka ikut merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Saking ajib dan mulianya akhlak beliau, banyak madai atau pujian-pujian dari para ulama yang sezaman dengan beliau ataupun ulama-ulama setelah beliau. Salah satu pujian yang dilantunkan oleh murid beliau yang bernama Najibuddin Omar Al-Hashimi, beliau berkata, "Hayhata an ya'tiya zamana bimithlihi fa inna zamana bimithlihi la bakhilu." Sungguh mustahil datang suatu zaman yang ada di dalamnya itu seperti beliau, karena zaman itu sangat pelit untuk mendatangkan ataupun melahirkan orang seperti beliau. Ada pula pujian dari seorang ulama yang bernama Al-Syeikh Al-Burhan Al-Laqani. Beliau pun mengatakan, ajalla ni'matullahi alal mu'minina ba'dal iman wujudu al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seagung-agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslim, kaum mukmin setelah nikmat iman, yaitu adalah nikmat adanya Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Jadi beliau adalah ulama yang sangat luar biasa. Selain alim, beliau juga abid, beliau juga dermawan, dan beliau juga selalu cinta kepada Ahlul Bait. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan beliau dengan Ahlul Bait itu sangat akrab, sehingga sering untuk melakukan dakwah bersama untuk mensiarkan dakwah Islam. Sahabat Qatrunada hafizakumullah, diriwayatkan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau, kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, yang sanad beliau mutasil kepada Sayyidah Ummi Salamah. Beliau berkata, ketika turun ayat surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa min ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Ketika turun ayat ini, Rasulullah sedang bersamaku di rumah, yaitu bersama Sayyidah Ummi Salamah. Lalu Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Lalu Rasulullah memakaikan jubah kebesaran dan jubah keagungan kepada mereka satu persatu. Lalu Sayyidah Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabiullah, apakah aku bisa seperti mereka?" Lalu Rasulullah menjawab, "Bagimu tetaplah di tempat. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertaimu." Sahabat Qatrunada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah segelintir kisah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah yang menarik dari beliau. Dari beliau rihlah ke berbagai negara, jatuh bangun beliau ketika menuntut ilmu, dan suasana dunia ketika beliau wafat. Insya Allah itu semua akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillah, sekali lagi saya pribadi mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam perkataan saya ini, karena saya juga di sini masih belajar berusaha untuk berdakwah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga amal ibadah kita selama bulan puasa ini
terutama pada amalan sholat, amalan puasa, dan amalan yang lain seperti tilawatul Quran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.